Ya, itulah pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Ya Pak, mengerti. Tahun 2023 masih menggunakan sistem pertanyaan seperti ini di akhir pembelajaran. Jangan lagi ya, karena kita tidak akan tahu sebagaimana pemahaman mereka di dalam kelas jika hanya ditanya, apakah sudah mengerti anak-anak? Dalam pembelajaran, hal utama yang menjadi tujuan dan acuan suksesnya pembelajaran ialah pemahaman siswa. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, mereka dapat menafsirkan dan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna atau menawarkan terjemahan yang tepat, atau bisa juga memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwanya. Nah, hal ini sama dengan pengembangan kurikulum yang menggunakan kerangka Understanding by Design atau UBD. Understanding by Design atau UBD. Menurut Grant Wiggins dan J. McGee, Understanding by Design didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja pengembangan kurikulum yang menekankan pada pemahaman siswa sebagai tujuan utama pembelajaran dan mendekatinya melalui pendekatan desain pembelajaran yang dimulai dengan tujuan pemahaman yang jelas, kemudian merancang pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Dalam kerangka Understanding by Design, pemahaman siswa merupakan inti dari proses pembelajaran, mencakup berbagai aspek seperti menjelaskan, menghubungkan, menerapkan, dan menganalisis informasi. Hal ini memastikan pembelajaran tidak hanya mengingat fakta, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan dalam berbagai konteks. Ada 6 konsep pemahaman Understanding by Design. Yang pertama, mampu menjelaskan. Yang kedua, mampu menafsirkan. Ketiga, mampu menerapkan. Keempat, memiliki perspektif. Kelima, memiliki pengetahuan diri. Dan yang keenam, mampu berempati. Pada materi ini, kelompok 2 akan membahas salah satu konsep pemahaman UBD atau Understanding by Design mengenai menafsirkan atau interpretasi. Menafsirkan adalah salah satu indikator hasil belajar Understanding by Design, meliputi menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan juga model. Indikator siswa dikatakan mampu menafsirkan, yakni ketika siswa dapat menafsirkan bahasa dan situasi secara efektif, seperti memaknai kata secara tersirat yang sesuai dengan konteks secara detail dan merinci. Contoh konkret, dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dihadapkan pada suatu teks fabel. Setelah membaca dan memahami isi teks tersebut, siswa mampu menemukan moral value yang terkandung di dalam teks tersebut. Artinya, siswa telah mampu menafsirkan maksud secara tersirat dari materi yang ada.